Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film berjudul Peaky Blinders The Immortal Man tahun 2026 akan menceritakan tentang Tommy Shelby yang terpaksa kembali ke Birmingham ketika Duke Shelby, sosok yang ia siapkan sebagai penerus keluarga, terseret ke dalam konspirasi mematikan. Di tengah ancaman perang dan musuh-musuh lama yang kembali bangkit, Tommy harus memilih antara mempertahankan warisan keluarga atau menyelamatkan satu-satunya orang yang kini menjadi harapan terakhirnya. Loh, tanpa banyak bercocot di awal, yuk langsung saja pasang handsfree, pelorotkan celana mantan, selamat menonton dan... Berlatar pada tahun 1940, lebih tepatnya pada Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Sachsenhausen, Jerman, terlihat para pekerja sedang mencetak puluhan juta pound sterling uang palsu untuk dikirimkan ke Inggris, bertujuan melemahkan ekonomi mereka agar secepatnya Jerman bisa mengalahkan Inggris dalam peperangan. Sebenarnya Jerman sudah hampir menguasai Inggris, namun karena pemerintah masih defensif melawan fasisme atau kediktatoran mereka, maka Jerman harus menyerangnya dari berbagai celah, salah satunya ekonomi. Bukan tanpa alasan, dengan melemahnya perekonomian suatu negara di masa perang, maka berutang adalah solusinya. Perang itu mahal bro, dan jika tidak sanggup mendanainya, maka mereka tidak punya pilihan lain selain mengalah. Dia bernama Beckett, salah satu tokoh penting dengan kedudukan tinggi di pemerintahan Jerman, bertugas untuk memastikan pengiriman sukses, kemudian mencari kelompok yang bersedia menyalurkan uang tersebut kepada seluruh kalangan masyarakat. Berlokasi di sebuah pabrik senjata ringan di Birmingham, Inggris, terlihat sekelompok wanita sedang bekerja mempersiapkan amunisi, tepat di saat satu karyawannya ulang tahun dan dirayakan, tiba-tiba... Dan inilah Peaky Blinders The Immortal Man. Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah wilayah terpencil di Inggris yang jauh dari hiruk-pikuk peperangan, tampak seorang pria bernama Tommy Shelby dan Johnny pelayannya tinggal di area itu hanya berdua saja. Johnny yang semalam melihat pabrik senjata dihancurkan oleh pihak Nazi pun meminta Tommy untuk kembali ke kota dan ikut berpartisipasi melawan Nazi beserta pemerintahan Inggris. Bukan tanpa alasan Johnny berkata demikian. Berdasarkan keterangan kaum Gypsy, Tommy di mata mereka adalah seorang pria dengan julukan Rombaro atau Raja. Lantas, siapa sebenarnya Tommy Shelby? Di rumah, Tommy selalu menghabiskan waktunya dengan menulis. Meski harapannya bisa tenang tinggal di tempat sunyi seperti ini, ada saja gangguan yang membuatnya tidak fokus, seperti suara telepon dan roh mendiang anaknya yang bermain di luar rumah. Saat sedang berkunjung ke makam keluarganya, datanglah Johnny mengabarkan jika mereka kedatangan tamu, satu-satunya keluarga Tommy yang tersisa, yang meminta dibiarkan masuk karena ada urusan penting untuk dibicarakan. Alih-alih membiarkannya masuk, Tommy malah pergi menemui sang adik bernama Ada di luar gerbang, berbicara langsung di dalam mobil, karena memang tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan masuk meski itu keluarganya sendiri. You know, Tommy, you have family who are not ghosts. I've been reviewing everything. Di sana Ada menjelaskan tentang situasi Birmingham yang terus diserang oleh Nazi, meminta abangnya untuk kembali ke tempat kelahiran mereka. Meski tidak terjun ke medan perang, setidaknya Tommy harus berbicara dengan anaknya dari seorang wanita Gypsy, karena setelah Tommy menghilang, si anak langsung mengambil alih warisan keluarga yang sudah dibangun sejak lama, dan jika Tommy tidak pulang untuk memarahinya, ditakutkan si anak akan berakhir di tiang gantungan. Lantas, apa maksud warisan tersebut? Dan inilah sosok anak keturunan Gypsy bernama Duke Shelby, dan warisan yang dimaksud adalah sebuah geng bernama Peaky Blinders atau anak Birmingham yang terkenal dengan topi khas dan penampilan yang rapi tapi berbahaya, di mana hal itu terbukti saat Duke dengan teganya meluting senjata dari pabrik yang semalam dibombardir, dan bagi aparat yang melawan, maka ia akan berakhir seperti ini. Sementara Duke pulang setelah menghajar dan menjarah pabrik, datanglah Ada ke lokasi untuk berbelasungkawa. Namun sesampainya di sana, Ada langsung dikecam oleh seorang warga karena telah berani datang ke tempat ini. Oh, fucking Peaky Blinders did this.
Setibanya di pub Garrison atau public house atau bisa dibilang tempat minum-minum, Duke malah kedatangan tamu dari Berlin yang ternyata adalah Beckett berniat untuk menjalin kerjasama mengedarkan uang palsu ratusan juta pound dengan imbalan 20% uang tersebut menjadi milik gengnya. So Peaky Blinders gets a 20%. Sempat meminta bertemu dengan Tommy, Duke pun langsung menembak mobil Beckett sebanyak 3 kali, bukan sebagai validasi pribadi dan arogansi, melainkan demonstrasi sebuah dominasi untuk menegaskan legitimasi kekuasaan. Atau sederhananya, Duke sedang memamerkan kekuasaan karena dia adalah bosnya. I'm in charge now. Di sana Beckett menjelaskan tentang resiko yang harus dan siap Duke terima, yaitu menerima sikap anarkis dari masyarakat dan siap makar atau berkhianat kepada pemerintah. Be ready for the anarchy that comes after. I'm ready. Yep. Dengan kesiapan Duke, maka terjalinlah kesepakatan di antara mereka. Duke tidak sadar, hanya demi sebuah pengakuan, dia sampai mempertaruhkan dan membawa gengnya menuju kehancuran. Tonight, when the bombs fall, we'll have to prove it. Setelah Beckett pulang, Duke pergi ke gudang untuk mencari sesuatu. Tak lama, datanglah bibinya tiada lain Ada untuk memperingatkan Duke agar jangan bertindak semena-mena. Melihat babi dan sepaket obat di tangannya, Ada semakin marah karena Duke dengan teganya merampas barang milik negaranya, apalagi di waktu krisis seperti ini. And my dad. Well, my dad. He's lost his fucking mind. So it's just you. Selesai dengan keponakannya, Ada pergi menemui Charlie yang merupakan rekan seperjuangannya saat Peaky Blinders masih dalam posisi tahap pengembangan untuk meminta kesaksian. Karena ternyata Ada berniat untuk melaporkan Duke kepada polisi karena kegilaannya sudah tidak bisa dihentikan. I need testimony. Nobody will speak to you. Bukannya membantu, Charlie malah meminta Ada agar menyerah saja. Tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Untuk Duke sendiri, selain Tommy ayahnya, tidak ada satupun lagi yang bisa menghentikannya. There's only one man can stop Duke Shelby. Di rumah, Tommy kedatangan tamu tak diundang, yaitu Ratu Kaum Gypsy bernama Kaulo Ciriclo, sebut saja Kaulo. Menyadari wajahnya tidak asing, Tommy pun sadar bahwa orang itu adalah saudari kembar mantannya, atau bisa dibilang bibinya Duke, dan karena sudah terlanjur masuk ke dalam, maka ia pun meminta Johnny untuk menjamunya. I saw the doors and windows open. Think down the Lee bloodline we are what? Second cousins? We have a what? Saat sedang makan malam itulah, Kaulo dirasuki saudarinya yang ingin berbicara empat mata dengan Tommy. Sama seperti yang lain, si mantan meminta Tommy agar menyelamatkan Duke anak mereka. Sebagai imbalannya, si mantan akan mengajak Tommy bernostalgia. Selesai bernostalgia, si mantan pun menceritakan sebuah kenangan yang paling tak ingin ia dengar, yaitu kematian kakaknya. Meski orang lain menganggapnya bundir, faktanya Tommy lah yang menghabisi kakaknya sendiri. You went looking for him. Tommy menjelaskan jika itu sebuah kecelakaan, karena pada malam itu si kakak mendadak lepas kendali setelah terlalu banyak mengkonsumsi opium, menganggap Tommy sebagai jelmaan iblis, dan jika Tommy tidak menghabisinya, maka ia sendirilah yang mungkin akan tewas. You can't save Arthur. You can save your son. Sementara Ada berorasi di depan warga untuk meminta mereka agar menjadi saksi kejahatan Duke di pengadilan, Duke sendiri terlihat sedang melakukan pertemuan dengan Beckett serta salah satu aparatur negara yang membelot dengan akan membantu Beckett mendistribusikan uang tersebut. The people with the boats are my kin. We are asking you to take possession of £70 million, Mr. Shelby. Di saat sedang berbincang itulah, Beckett tiba-tiba saja berkata jika si aparat telah membocorkan rahasia mereka kepada selingkuhannya, di mana hal itu tentu saja membuat kepercayaan Beckett menurun sehingga... No, he's not trust me. Give him another one. Setelah kematian si aparat, Beckett pun menjelaskan tentang sebuah makna dari kepercayaan. Jika seseorang sudah tidak bisa dipercaya, maka kematianlah yang akan dia dapatkan. But now, you find a way to get rid of this piece of shit. Esoknya Tommy terbangun tanpa mendapati Kaulo di sampingnya. Merasa tercerahkan pasca curhat semalam, Tommy pun kembali memakai setelan lengkapnya dan langsung berangkat ke Birmingham saat itu juga.
Duke sendiri kembali ke kandang babi untuk membereskan sisa kekacauan semalam. Tak lama, datanglah Beckett ke sana untuk memberikan selamat atas keberanian Duke. Tak hanya itu, Beckett juga memintanya agar menghabisi satu orang lagi, yaitu Ada, karena jika tidak akan tewas di tiang hukuman. So if she hands these statements over, you will hang. Good. Make me proud. Setelah kepergian Beckett itulah, Duke pun langsung membuntuti kemana bibinya pergi. Meski sudah berusaha menghabisinya dari kejauhan, Duke tetap tidak bisa melakukannya. Sampai tiba ia di depan gedung kantor polisi, datanglah Beckett yang baru keluar dari dalam mobil dan... Ya, Ada pun tewas tepat di depan mata kepala Duke sendiri. Sementara di tempat lain, Tommy yang merasakan firasat buruk tentang adiknya pun meminta Johnny untuk menghentikan mobil mereka, keluar sebentar, dan melihat bayangan Ada berdiri menatapnya. Setibanya di Birmingham, lebih tepatnya TKP pembunuhan Ada, mengetahui jenazahnya sudah dikirim ke rumah duka, Tommy pun meminta Johnny untuk pergi menemani Ada di tempat itu, sementara ia sendiri akan pergi mencari Duke meminta penjelasan. Ketika memasuki pub, terlihat para tamu sedang minum sambil menari dengan diiringi alunan musik. Tommy sekonyong-konyong mematikan musik yang tentu saja membuat salah satu tentara sangat marah tanpa tahu siapa yang ada di depannya. Well, it may have escaped your notice, you war-shy fucker, but we were dancing to that music. Dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa Tommy ini adalah ketua Peaky Blinders yang membawanya pada kejayaan. Baik masyarakat maupun aparat, semuanya takut dengan Tommy Shelby. Karena memang Peaky Blinders adalah geng terbesar yang namanya sudah melanglang buana dan sangat cetar membahana. Do you like to dance? Do you want to dance with me, sweetheart? Hal itu terbukti saat salah satu anggota geng mengatakan nama Shelby. Mereka langsung bersembunyi di balik meja karena tahu dengan karakter orang tersebut. You and me, we're gonna dance. Now. What is a dance? Called a quick step. Mengetahui Duke ada di kandang, Tommy pun langsung menyusulnya ke sana dan... Hey! I'll not kill my own kid. Sambil menerima pukulan dari sang ayah, Duke menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang menghabisi bibinya dan tawaran kerjasama dengan imbalan yang sangat besar. He came to me with the plan. It was bigger than anything you fucking ever did. Berdasarkan penjelasan Duke, Tommy pun pergi ke rumah duka untuk menunggu kedatangan Beckett. Ia tahu bahwa orang itu akan datang dan menghabisinya. Dan sebelum Beckett datang, ia menyuruh Johnny untuk pergi menyita seluruh senjata yang Duke curi. Kemudian harus diserahkan langsung kepada Charlie. Go. Sambil menunggu Beckett, ia meminta maaf di depan jenazah sang adik, menyesal karena tidak pulang saat disuruh. Andai saja waktu itu Tommy ikut, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Should come back when you tell me to, Ada. I'll confess to you, sister. I killed our brother Arthur. Tommy juga mengakui dosanya atas kematian sang kakak. Tidak seperti yang dia katakan kepada Kaulo, Tommy dengan kejam menghabisinya karena terpengaruh obat terlarang. Setelah menjanjikan hal baik di masa depan kepada sang adik, orang yang ditunggu pun akhirnya datang, sehingga mereka langsung menembakkan senjatanya masing-masing dan... puas saling menembak. Beckett yang sedang dalam posisi terpojok pun meminta damai dengan mengajak Tommy bergabung dengan kelompoknya. Namun karena Tommy menolak, Beckett langsung melayangkan tembakan pengalihan untuk bisa kabur dari sana. Di pub, Duke dihampiri oleh Kaulo yang datang untuk memberikannya sedikit nasihat. Bertepatan dengan kedatangan Tommy, Kaulo berharap jika Duke akan memperlakukan ayahnya dengan baik, menuruti setiap perintahnya, dan di tengah kabut setelah semuanya selesai, Duke harus membantu sang ayah untuk menggapai mimpinya, yaitu sebuah kedamaian. As the dust settles, she wants peace.
Tak lama, tibalah Tommy dengan kuda hitamnya tepat ketika Kaulo membuka pintu, sempat mengatakan jika ia sudah membujuk Duke agar mau membantunya. Tommy yang seolah tidak peduli pun lekas masuk ke dalam dan minum bersama Duke sambil memastikan apakah yang Kaulo katakan adalah kebenaran. I'm told you want to help me kill the man who killed Ada. I do. Baru saja kembali, Tommy langsung mempersiapkan kremasi adiknya bersama sanak saudara dan semua Peaky senior. Di tengah acara itu, Duke menghubungi Beckett untuk meminta kesempatan agar mereka bisa bekerja sama, yang padahal Duke hanya ingin menjebaknya saja. Singkat cerita, malam pun poek. Masih di tempat kremasi, Tommy kedatangan tamu seorang raja dermaga bernama Steg. Bukan untuk mempererat tali silaturahmi agar tidak terputus, kedatangannya ke sana untuk memberikan pesanan Tommy berupa sebuah dena salah satu dermaga yang digunakan Beckett sebagai markasnya. Oi, Di tengah obrolan itulah, Tommy mengenakan Duke berharap mereka bisa saling akrab satu sama lain, mendapat kepercayaan dari sang ayah. Tentu saja Duke merasa bangga, apalagi ini kali pertamanya diperlakukan seperti itu. And I've decided I can trust him. Ketika dena dibuka dan Steg menjelaskan tempat yang ada di sana, Tommy pun memutuskan untuk melewati terowongan demi sampai ke tempat di mana Steg berada, sementara yang lain akan melewati dermaga agar Beckett tidak curiga. What do you say, boss? Can't be easy being the son of Thomas Shelby, eh, lad? I'm finding ways to cope. Esoknya sambil menaiki perahu menuju dermaga, Tommy menyempatkan diri untuk melanjutkan tulisannya. Dia menjelaskan dalam bukunya bahwa anak sulungnya Duke akan menjadi pewaris sah Peaky Blinders, namun pantas atau tidak, hal itu bisa disimpulkan pasca perang nanti malam. Setibanya di depan gerbang terowongan, sudah ada beberapa orang gypsy termasuk Kaulo. Sementara yang lain menghancurkan gerbang tersebut, Tommy meminta Kaulo untuk membaca garis tangan terkait masa depan dan garis kehidupannya malam ini. War there. Like a wheel on the road. You've only told me past. Karena yang dibahasnya hanya masa lalu saja, Tommy akhirnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kaulo yang sejak awal memang ingin membunuhnya. Namun sebagai bapak bijak dan tak ingin berseteru dengan keluarganya pun, Tommy memilih untuk langsung meninggalkan Kaulo saat itu juga. Tidak ditemani siapapun, Tommy akhirnya memasuki gerbang hanya seorang diri, sambil sesekali melihat ke atas dan bergerak cepat karena dampak dari peperangan bisa saja membuat terowongan tua itu runtuh dalam hitungan detik. Duke sendiri sudah sampai ke tempat Beckett dan langsung menceritakan rencana Tommy kepadanya. Di sana ia menjelaskan bahwa ayahnya akan menyerang langsung dengan menggunakan berbagai macam senjata disimpan dalam beberapa perahu. Dan sebagai penentu perang ini adalah siapa saja yang berhasil menyerang lebih cepat. Selain bertarung melawan waktu, Tommy juga harus melawan traumanya dengan yang namanya terowongan. Entah apa yang terjadi di masa lalu, ketika Tommy mulai melangkah maju, tiba-tiba Tommy tertimpa reruntuhan yang membuatnya pingsan beberapa saat. 5 menit sebelum pertemuan, Tommy akhirnya sadar dan langsung bergegas pergi menyusul anaknya saat itu juga. Di luar, rupanya Sig sudah sampai ke tempat Beckett. Setelah menyalakan sumbu bom di dalam perahu, Sig pun langsung turun dan melihat ledakan besar tersebut, Beckett akhirnya sadar bahwa Duke sudah berkhianat dan alasan pengkhianatannya adalah Duke sempat melempar koin yang hasilnya harus mengkhianati sang ayah, namun Duke malah memilih sebaliknya. So send me on my way. Ketika Beckett mulai menyerang mental Duke dengan mengatakan ayahnya telah meninggalkannya sendirian agar dihabisi oleh Beckett, tiba-tiba dan inilah Peaky Blinders, gangster yang paling terkenal dengan kekuatan dan kehebatannya di Birmingham, dipimpin langsung oleh Tommy yang berhasil keluar dari terowongan.
Sementara anak buah melawan prajurit, Tommy sendiri langsung pergi ke tempat Duke. Sebertemunya mereka, Duke menanyakan kemana saja Tommy karena terlambat beberapa menit. Tanpa menjelaskan apapun yang terjadi, Tommy langsung menyiapkan landmine atau semacam ranjau untuk dipakai menghancurkan seluruh uang palsu milik Jerman. Melihat kekalahan sudah di depan mata, Beckett pun memilih langkah cerdas dengan melarikan diri, di mana Tommy yang tak ingin hal itu terjadi pun dengan sigap menghadang Beckett di tengah jalan dan setelah berhasil menghabisi Beckett, Tommy tetap diam di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Namun di detik-detik akan tertabrak, Duke langsung menyelamatkannya saat itu juga. Di tengah momen emosional itulah, Tommy yang sudah yakin 100% untuk menyerahkan tahtanya pun meminta Duke agar menembaknya. Bukan apa-apa, ia sudah jenuh akan beratnya tanggung jawab dan dosa yang diperbuatnya selama ini. Dan karena Duke bisa dipercaya, maka ia pun bisa dengan tenang melepasnya. No. Di sana tidak ada satupun dari anggota Peaky Blinders yang mencegah keputusan Tommy. Mereka akan tetap menghargai keputusannya meski sebenarnya Tommy masih bisa diselamatkan. Sehingga Duke tidak mempunyai pilihan selain mengakhiri semua penderitaan Tommy dan mengambil alih tugasnya memimpin Peaky Blinders ke arah yang lebih baik. Dengan meninggalnya Tommy, kini Duke resmi menyandang gelar Rombaro atau Raja para Gypsy. Esoknya Tommy pun dikremasi dalam sebuah kereta berikut dengan barang-barang milik sesuai tradisi kaum Gypsy. Bukan apa-apa, hal itu bertujuan agar membantu perjalanan arwah ke alam baka supaya berjalan mulus. Dalam upacara pemberangkatannya, Tommy menuliskan sebuah wasiat tentang beberapa hal peninggalannya. Mobil kesayangan Tommy harus diberikan kepada Johnny Dogs, kudanya kepada seseorang yang tidak akan memaksanya bekerja, anggur harus diserahkan ke Pub Garrison, pelurunya kepada seorang yang tidak memiliki niat membunuh, dan senjata kepada orang yang tidak membutuhkannya. And my guns to someone who was no use for them. Di akhir wasiatnya, Tommy bercerita bahwa dulu ia hampir mendapatkan segalanya, meski hampir masih belum cukup bagi Tommy. Namun dengan adanya keluarga yang bersamanya, hal itu membuat Tommy cukup tenang. Apalagi sekarang, mereka akan kembali berkumpul meski di tempat yang berbeda. Burn my body. Let the ash blow. Tommy meminta agar jasadnya dibakar, abunya dibiarkan terbang ke langit karena sekarang Tommy adalah orang yang benar-benar bebas. Tamat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sebesar apapun kekuasaan yang pernah digenggam, akan ada waktunya seseorang pemimpin harus belajar melepaskan mahkotanya, seperti Tommy yang akhirnya menyerahkan tahta keluarganya kepada Duke. Warisan sejati bukanlah soal mempertahankan kekuasaan selamanya, melainkan tentang tahu kapan harus percaya pada generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan. Karena pada akhirnya, keabadian seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa lama ia berkuasa, melainkan pada siapa yang mampu meneruskan namanya setelah ia pergi. Saya John beserta jajaran direksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Kiki Pir PBB Pak Warsidin. Cuau.